Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membincang tentang corak hidup masyarakat. Jadi kalau kita membincang tentang corak hidup masyarakat, kita mengenal ada dua istilah. Istilah apa itu? Nah, istilah yang sering muncul di telinga kita ketika kita berbicara tentang corak kehidupan masyarakat, yaitu kita mengenal ada masyarakat dengan tipologi yang patembayan dan ada corak hidup masyarakat dengan tipologi paguyuban. Kita bahas dulu yang tipe patembayan. Nah, masyarakat yang corak hidupnya patembayan ini adalah masyarakat yang biasanya dalam materi pembelajaran itu kita sebut dengan masyarakat yang Gesellschaft. Nah, masyarakat yang Gesellschaft ini dia merupakan corak hidup masyarakat yang tinggal di lingkungan perkotaan. Artinya apa? Masyarakat yang patembayan ini atau yang Gesellschaft itu ketika terjadi sebuah hubungan begini, hubungannya itu tidak murni atau tidak bersifat alamiah. Hubungannya itu terjadi karena kepentingan-kepentingan tertentu atau karena motif-motif tertentu, di mana kalau sudah tidak ada hubungan itu lagi atau tidak ada motif itu lagi, mereka menjadi sendiri-sendiri lagi. Nah, itu yang saya katakan tadi adalah corak hidup orang kota atau kita sebut dengan Gesellschaft. Saya contohkan begini. Orang di kota itu kalau toh misalnya sekarang ada kerja bakti, dia tidak lebih memilih kerja baktinya itu, tapi dia lebih menggantikan di kerja baktinya itu dengan finansial atau keuangan. Dia bisa menyuruh misalnya yang di kota-kota itu ada security atau pembantu rumah tangga untuk mewakili dia bekerja bakti. Gitu. Atau ya untuk keamanan kalau di desa-desa itu berbeda dengan di kota. Kalau di kota itu ada sekarang pengamanannya itu dengan sistem one gate gitu ya, pakai jomplangan gitu, satu masuk, nah di barcode atau di scan gitu, dipindai gitu ya. Itu di kota seperti itu. Nah, artinya apa? Pengamanannya udah dipercayakan kepada beberapa orang saja yang mereka dibayar untuk itu. Nah, itu di kota. Itu yang bersifat Gesellschaft. Nah, kemudian sekarang saya pindah di desa. Di lingkungan desa itu orang sangat melakukan kegiatannya itu sangat alamiah. Hubungannya bersifat murni. Jadi tidak penuh dengan kepura-puraan. Misalnya di desa itu masih ada yang kita dengar istilah sayan. Soyo itu loh ya. Soyo itu dalam bahasa kita disebut dengan sayan. Sayan itu merupakan bentuk dari sebuah upaya paguyuban. Orang guyub artinya membangun rumah itu, sayan itu bersama-sama. Jadi yang pemilik rumah ini hanya menyediakan alat dan bahan, kemudian dibangun bareng-bareng. Ada yang bagian memperbaiki jendelanya, pintunya, memasang dindingnya, memasang atapnya. Itu orang desa melakukan bersama-sama. Upahnya apa? Upahnya ya hanya kita buat tumpeng besar gitu. Nah, tumpengnya akhirnya dimakan bersama-sama untuk makan siang. Cuman ya rumahnya tidak seperti yang orang di kota. Orang di kota desainnya diserahkan pada arsitek. Kalau di desa enggak. Di desa-desa yang tradisional itu ya yang penting rumah itu melindungi kita, melindungi warga yang tinggal di rumah itu untuk bisa terlindung dari ancaman bahaya dari binatang buas, dari angin dan sebagainya, dari hujan membuat mereka terlindung. Nah, itu contoh yang paguyuban seperti itu. Nah, kemudian paguyuban ini itu bisa terjadi karena tiga hal yang membuat orang itu menjadi guyub. Itu tiga hal, ingat-ingat ya. Ada tiga hal yang membuat orang itu menjadi guyub, yang membuat orang itu menjadi rukun. Nah, sebuah misal gini, yang pertama,
orang guyub itu karena sadulur, karena ikatan saudara. Nah, sadulur itu mesti rukun. Ya, sadulur itu mesti rukun. Saudara itu pasti rukun. Nah, itu kita sebutnya adalah Gemeinschaft by blood atau karena ikatan darah. Jadi orang guyub karena ikatan darah, Gemeinschaft by blood. Itu mesti orangnya rukun, itu mesti sekarang ada ikatan keluarga besar. Bahkan sekarang ini marak dibuat arisan-arisan keluarga gitu. Supaya apa? Supaya mereka mempertemukan kembali keluarga-keluarga mereka, yang anaknya Pak D-nya, anaknya Omnya, anaknya budenya, anaknya tantenya, supaya saling mengenal. Nah, itu menjadi Gemeinschaft yang terjadi karena ikatan darah. Kemudian yang kedua, ada yang namanya paguyuban atau Gemeinschaft, itu karena ikatan tempat, karena tempatnya mereka bersama. Contoh, di sini ini sekarang saya berada di puncak pesona Sri Gading. Nah, di sini warganya guyub karena mereka tinggalnya bersama-sama di situ. Mereka kalau kekurangan air gitu bisa minta tetangganya, "Yu, jaluk banyu yu." Nah, terus tetangganya, "Mbak, aku jaluk main dole Mbak yo, Mbak gere pisan." Nah, gitu. Itu di sini masih terjadi yang seperti itu. Jadi orang minta sayuran, orang minta lauk, itu di sini hal yang biasa, yang bagi orang kota harus membeli. Kalau di sini ya seperti itu biasa. Nah, saling membantu. Nah, itu karena ikatan tempat mereka sama di sini, gitu ya. Nah, itu kalau mungkin yang agak ke kota itu gampangnya gini lah ya, tukang ojek pengkolan. Nah, itu salah satu contoh mereka terikat karena ikatan tempat. Tukang ojek pengkolan ini ya, di pengkolan itu aja yang bersatu, yang rukun, yang membentuk sebuah kelompok, yang membentuk sebuah kekerabatan, yang membentuk sebuah keluarga di situ. Nah, keluarga ojek pengkolan. Misalnya ada dari tempat yang lain masuk ke situ, maka dia tidak akan diterima di kelompok itu. Misal lah, lagi saya cerita di Lawang. Di Lawang itu ada pangkalan ojek yang di pasar. Nah, kemudian ada yang pangkalan ojek di jalan Sumber Waras misalnya. Dari pasar habis ngantar penumpang lewat Sumber Waras, kemudian dia balik supaya dapat penumpang ke pasar lagi, dia mangkal di pengkolan Sumber Waras. Maka ojek yang pangkalannya di Sumber Waras itu akan mengusir dia. "Mas, sama nih di pangkalan nih." Masih begitu. Nah, itu yang namanya Gemeinschaft karena ikatan tempat atau Gemeinschaft by place. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah Gemeinschaft karena ikatan kesamaan pikiran atau kesamaan ideologi. Biasanya orang menyebutnya dengan Gemeinschaft by mind atau ikatan pikiran yang sama. Contoh ini ideologi-ideologi yang banyak begitu. Kalau sekarang ini misalnya orang teroris itu mesti ideologinya podo. Orang Pancasilais mesti ideologinya, pikirannya podo gitu. Orang demokratis ya mesti pikirannya podo. Sama. Nah, sekarang kita lihat aja misalnya gini. Di masyarakat kita ini di tempo hari saya membicarakan ada masyarakat Nahdien, ada masyarakat Muhammadiyah. Nah, ini pikirannya podo-podo muslim, karena aliran berbeda, pokok pikirannya berbeda, menjadi berbeda pula. Nah, itu yang saya gambarkan. Mereka bisa terikat menjadi rukun, menjadi bersatu karena kesamaan pikiran yang sama. Nah, ini yang terjadi seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini materi saya tentang bagaimana sih corak hidup masyarakat itu. Nah, ini saya mengkategorikan ada dua coraknya. Ada yang Gemeinschaft, ada yang Gesellschaft. Yang Gesellschaft tadi yang tinggalnya di masyarakat kota, bisa kita lihat. Yang Gemeinschaft itu yang merupakan corak hidup orang di desa. Saya kira itu, dan saya akhiri
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sosiologi.